Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Politik. Nah, di Bincang Politik hari ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP PKP Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Iksan. Sore, Pak. Sore. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat. Sehat ya, Pak, ya hari ini. Gimana, Pak, perjalanan dari ke Tribun Lampung? Macet. Yang jelas Lampung sudah macet. Macet, tidak ada petugas yang ngatur. Aparat pemerintahnya pun kayaknya tidak memberi satu solusi. Seharusnya dari Kota Karang, Bambu Kuning ke sini itu kalau dulu 5 menit, 10 menit nyampe, tadi kayaknya 20 menit. Iya, oh dari Kota Karang tadi Bapak ya? Dari Teluk. Oh, dari Teluk. Iya, lumayan jauh juga ya Pak ya. Iya. Nah Pak, hari ini kita mau ngobrol soal strategi parpol non parlemen hadapi pemilu 2024 ya Pak ya. Karena kan ini kan meskipun masih 2022, tapi nanti tahu-tahu cepet aja Pak ya, udah 2024 ya. 2 tahun nggak kerasa ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kita langsung aja ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Bagaimana sih Pak strategi dan upaya partai untuk meraup suara di pemilu 2024 nanti ini Pak? Jadi gini, kita pada saat saya menerima amanat partai, ya tentu kita mengevaluasi ke dalam ya. Bagaimana partai PKP ini, kemudian siapa ketuanya, siapa di DPK, siapa di DPC. Kita evaluasi dulu ke dalam, kemudian kita konsolidasi ke dalam itu bagaimana. Kemudian kualitas daripada masing-masing ketua, anggota, kemudian termasuk pengurus-pengurus yang ada, kita evaluasi secara menyeluruh sehingga kita akan tahu bagaimana sih partai PKP ini yang sebenarnya. Nah, dari situ kita baru melangkah keluar nantinya. Karena kita kan lagi menghadapi verifikasi daripada KPU. Dengan langkah keluar ini ya tentu kita akan melihat masyarakat ini apa sekarang yang dia inginkan. Tentunya untuk menarik simpati itu kan tentu perlu hal-hal yang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tidak semua orang harus kita maksa dan sebagainya. Makanya nanti kita lihat dengan masyarakat, keinginan masyarakat itulah baru kita akan lakukan nanti. Sifatnya konsolidasi keluar, kemudian koordinasi juga, kemudian kepada para tokoh, para komponen masyarakat lainnya, sehingga betul-betul kita akan secara menyeluruh kita akan lihat baik evaluasi itu ke dalam maupun keluar. Iya. Oh jadi apakah partai ini dia langsung melihat turun ke lapangan, ke tengah masyarakat langsung gitu untuk melihat apa sih yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat butuhkan? Ya, tentu hal itu yang harus kita lakukan nantinya. Sehingga dengan demikian, partai ini akan kebutuhan masyarakat itu apa? Hal-hal yang mendasar. Apalagi situasi sekarang ini kan serba sulit. Boleh dikatakan serba sulit. Itu yang harus diambil momen. Jadi itu bukan merupakan satu kendala ataupun satu masalah, tapi itu merupakan satu peluang dari partai untuk mengambil simpati masyarakat nantinya. Iya, oh ya kan pastikan yang dibutuhkan masyarakat itu kan ketika ada sosok pemimpin baru itu kan adanya perubahan ya Pak ya, adanya kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi, dan ini yang dilihat dari partai ini ya Pak ya. Ya justru itu partai inilah yang akan kita harus ke depan itu perubahan itu. Memang perubahan itu tidak gampang ya, tidak bisa dengan cepat, tapi ya kita harus mengambil momen itu. Kita ambil suatu peluang yang ada itu, kita harus merebut itu. Jadi kita tidak bisa diam, tetapi kita harus berbuat untuk masyarakat. Gitu. Iya. Tapi gini Pak, saya kan sering sekali kan mendengar ya Pak, karena saya sering ada di luar kan, sering sekali mendengar itu ada beberapa orang itu yang bilang ini cuman janji-janji aja gitu, nanti ketika sudah terpilih janji itu tidak akan terpenuhi gitu. Itu gimana Pak dengan masyarakat yang punya anggapan seperti ini? Ya, itulah yang harus imit itu yang harus kita hilangkan. Makanya partai itu ya salah satunya kenapa mungkin nanti ada pertanyaan kenapa Bapak harus milih PKP dan sebagainya. Kita harus komit dengan konsekuensi itu. Jadi memang jangan hanya janji pada saat kita membutuhkan masyarakat, tetapi pada saat masyarakat itu butuhlah harusnya kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat itu melihat, oh ini tidak janji saja. Sebelum kita berjanji kita harus melaksanakan, kita harus melihat apa sih yang diinginkan masyarakat itu. Sehingga disitulah timbul kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. Nah itu tadi saya katakan kita harus mengevaluasi seluruh pengurus, seluruh ketua, ya, seluruh
yang ada di dalam kepengurusan partai pun kita evaluasi untuk apa yang diharapkan masyarakat tadi tidak hanya sekedar janji, tapi bukti yang harus ada di lapangan masyarakat itu. Jangan pada saat kampanye, oh harus begini, sekedar lip service saja untuk janji-janji itu. Ketika ini kita tidak lakukan, sudah kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat sudah tidak percaya lagi. Itu yang harus kita ini, Pak. Karena masyarakat membutuhkan daripada apa yang dia inginkan. Jadi kalau hanya sekedar janji, buat apa? Dan masyarakat kita pun jangan sampai karena janji itu dia hanya sesaat, kemudian dia tidak mau lagi, ya sudah. Kita lihat dengan situasi yang sekarang pembangunan kita, tidak usah jauh-jauh di Lampung ini bagaimana selama ini. Saya ngikuti di Lampung 30 tahun ini ya, pembangunan kita sangat-sangat jauh tertinggal. Masyarakat banyak yang miskin, seharusnya masyarakat kita harusnya kaya. Petani kita harus kaya. Semua lini itu sebetulnya Lampung ini harusnya kaya. Apa yang tidak ada di Lampung? Semua ada di Lampung. Tetapi bagaimana? Ya itu tadi, karena janji itu yang tidak didepati, tidak konsisten dengan komitmen, akhirnya masyarakat tidak mau lagi. Gitu. Iya, dan akhirnya nanti ini kalau ujung-ujungnya golput ya Pak ya, Iya. nanti ketika pemilu ya. Akhirnya mereka cuek aja, ngapain mau ini ke segala macam. Toh yang memimpin yang ini ya orangnya sekedar janji aja, sekedar begitu aja. Ya sudahlah, tidak usah. Itulah hilangnya suatu kepercayaan nanti terhadap masyarakat terhadap partai itu. Ini yang kita tidak inginkan. Walaupun sebenarnya membangun kepercayaan itu nggak mudah ya Pak. Tidak ya? mudah, memang Sulit tidak mudah. ya. Iya. Nah Pak, di tagline partai itu kan terdapat tulisan PKP memanggil Pak. Itu seperti apa itu? Ya memang kita memanggil itu bukan kita memaksa, tapi bagaimana kita berbuat terhadap apa yang saya katakan tadi, kebutuhan masyarakat itu. Sehingga kita akan masuk kepada seluruh komponen masyarakat, ya, para pejuang, baik TNI, Polri, petani, pelajar, milenial, para tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita panggil guru, nelayan, semua kita panggil, kita ajak untuk masuk ke dalam partai ini. Kenapa dinamakan Partai Keadilan Persatuan? Keadilan itu hal yang mendasar. Selini manapun baik astagatra, orang akan mencari adil. Adil itu tidak gampang. Semua kalau kita menuntut keadilan, adil itu tidak terpenuhi. Tapi di partai PKP itu kita akan wujudkan, inilah keadilan itu. Kemudian kalau kita berbicara persatuan, kenapa persatuan itu? Karena persatuan itu kita bangsa Indonesia ini berbagai suku, agama, ras. Jadi tidak hanya partai itu milik satu orang atau satu agama, tidak bisa. Indonesia ini terdiri berbagai suku dan agama. Sehingga kita dari PKP itu memanggil seluruh komponen masyarakat itu, memanggil, mari kita masukkan untuk mewujudkan keadilan dan persatuan itu tadi. Jadi bukan memanggil terus kita memaksa orang untuk ini, tapi kita menumbuhkan kepercayaan di masyarakat, kita panggil mereka itu, mari untuk ini kita wujudkan keadilan itu. Iya. Oh berarti partai ini merangkul semua. Iya, semua golongan, merangkul semua golongan. Tidak bisa karena saya dari misalnya suku apa harus suku itu saja, tidak bisa demikian. Jadi kita memanggil seluruh komponen masyarakat, seluruh pejuang, seluruh anak bangsa kita panggil untuk mari kita wujudkan keadilan dan persatuan itu. Karena Indonesia ini ya itu tadi tidak hanya milik seorang, tapi seluruh suku, agama, ras, sehingga akan mewujudkan kita itu. Iya, oh ya gitu. Tapi kalau untuk yang memanggil yang anak muda itu kayaknya ini Pak ya masih agak-agak PR itu Pak ya. Ya, kita ajak mereka untuk memanggil kaum milenial itu. Karena milenial itu 10-15 tahun ke depan di tangan mereka lah yang akan memimpin bangsa ini. Karena hari ini ditentukan oleh anak-anak muda itu, kaum milenial itu. Bagaimana kita mewarnai mereka hari ini? 10-20 tahun ke depan dialah akan. Sedangkan 10-15 tahun ke depan negara kita ini akan menjadi suatu negara maju yang dari seluruh bangsa di dunia ini sudah melihat bagaimana suburnya negara kita ini. Itu yang harus kita inikan. Para anak-anak muda itulah, di tangan anak-anak muda itulah yang harus kita wujudkan, bahwa ke depan itu pemimpin bangsa untuk membangun negara ini di tangan-tangan anak muda itu. Iya sih Pak memang. Nah Pak, sejauh mana sih Pak hubungan PKP dengan partai lain Pak? Kalau berbicara hubungan ya tentunya negara kita ini multi partai sekarang ini. Multi partai itu banyak partai.
sekarang ini aja sudah terdaftar sekitar 35 kalau nggak salah 35 partai, baik partai yang baru, kemudian partai yang lama yang segala macam. Memang PKP ini hubungan satu sama lain ya, dengan saya dilantiknya baru kurang lebih hampir 1 bulan ini, berbagai partai yang lain sudah ikut gabung ke kita. Jadi dengan demikian ya saya anggap ini suatu hubungan yang sangat bagus, sangat baik ya, sehingga kita terbuka dengan mereka. Silakan kalau memang ini Anda lihat ini apa nih segala macam. Mereka ikut ke kita ya, beberapa partai dia ini gabung segala macam ya, itulah wujud persatuan, dan mereka ingin mencari suatu keadilan tadi. Jadi hubungan kita ya baik segala macam. Kita tidak partai A begini, partai B enggak. Kita mau membuka semua partai untuk bisa bergabung. Oh ya Pak, seperti apa sih Pak target partai di pemilu 2024 mendatang Pak, khususnya di Lampung ini Pak? Ya kalau mau target partai ya tentu akan sebanyak-banyaknya untuk mendapat kursi, tapi kita minimal di masing-masing kabupaten kota itu 3 kursi, kemudian provinsi 4 kursi, kemudian untuk DPR RI minimal 1 keterwakilan untuk kita di Lampung ini, karena kan ya kita 2 dapil, tapi kalau untuk seluruh Indonesia ada 33 kursi, kita harapkan demikian. Karena ini target yang kita harapkan minimal. Dengan demikian di masing-masing kita akan menjadi ketua fraksi nantinya itunya ke depan itu. Oh ya Pak, itu nanti target di tahun 2024 nanti Pak ya. Nah ini Pak, sorry Pak, tadi ada yang saya lupa tanya gitu Pak. Jadi kan nanti ketika di 2024 nanti itu kan diperkirakan akan ada banyak sekali pemilih pemula ya Pak ya. Itu jadi untuk anak-anak yang muda gitu Pak. Nah tapi sayangnya ini beberapa dari mereka ini nih masih cuek gitu loh Pak sama pemilu itu. Mereka tidak kenal dengan politik gitu kan. Itu gimana sih Pak upaya dari partai ini untuk bisa mengajak anak muda itu nanti untuk ayo nyoblos di pemilu nanti ini Pak, menyumbangkan suara mereka? Ya maka saya katakan tadi bahwa ke depan ini negara kita ini memang ajasnya Pancasila, tetapi politik sistem partai multi partai, sehingga kita memberitahu kepada para anak-anak muda ini 10-15 tahun ke depan pimpinan negara ini adalah di tangan mereka. Tentunya mereka sudah harus dikasih tahu bagaimana politik itu untuk mereka ketahui, mulai dari hal-hal yang mendasar. Hal-hal mendasar itu ya memang kita mengajak, makanya di PKP itu memanggil semua komponen masyarakat, milenial segala macam, tidak hanya pejuang, tidak hanya tokoh masyarakat, tapi golongan anak-anak muda itu pun kita ajak mereka, sehingga kita sosialisasikan ya. Jadi semua komponen tadi yang saya katakan itu mengajak mereka itu. Jadi mereka pun, anak-anak itu pun sudah kita harus kasih tahu wacana bagaimana sistem politik kita di Indonesia. Jadi politik itu tidak tabu bagi mereka itu, sehingga mereka pun paham, rupanya politik begini. Tidak hanya melihat kok politik itu begini, menghabiskan uang dan sebagainya, tidak, tetapi bagaimana dia mencapai tujuan itu melalui partai politik gitu. Iya, berarti ini aktif juga melakukan sosialisasi ya Pak? Iya, sosialisasi. Nanti di pengurus kita pun ada nanti bagian biro kepemudaan itu yang akan menyentuh ke kaum anak-anak muda, ke milenial itu tadi. Iya, itu sosialisasinya dalam bentuk apa itu Pak? Apa bertemu langsung atau mungkin melalui media sosial gitu Pak? Ya semua ini kita lakukan, baik media sosial sekarang, apalagi dengan teknologi yang ada, dengan YouTube, dengan Facebook, kemudian akun-akun sebagainya, kan sekarang lebih gampang begitu. Di samping nanti kita door to door kepada kelompok-kelompok mereka, kelompok milenial, ada segala macam, itu yang kita lakukan. Jadi pengurus partai tidak di meja, duduk di meja, tapi dia harus turun ke lapangan. Dia harus memberitahu kepada kaum muda di mana kelompok muda ini, dia harus turun ke lapangan itu. Iya kan Pak, memang sih Pak ada beberapa itu Pak anak muda itu banyak sih kalau menurut saya itu menganggap politik itu berat, politik itu cuma identik dengan uang saja gitu. Jadi buat apa gitu ikut-ikutan di politik gitu, padahal nggak kayak gitu ya Pak. Ya itu tadi, masyarakat kita sudah terdidik, seolah-olah terdidik begitu berbicara politik, dia berbicara berapa kosnya, berapa uangnya, tapi tidak demikian. Tetapi sistem kenegaraan kita itu ya salah satunya adalah karena harus melalui jalur politik untuk itu.
Iya Pak, kan Pak, pesta demokrasi pada pemilu 2024 nanti kan diketahui berbeda dari sebelumnya Pak. Jadi bagaimana Pak pandangan partai di pemilu 2024 nanti ini Pak? Ya memang akan berbeda dengan situasi negara kita pandemi 2 tahun ini, kemudian persiapan partai dari jumlah partai yang ikut pun begitu banyak, kemudian adanya beberapa peraturan parlemen threshold, kemudian juga ada yang mengisukan penundaan pemilu segala macam. Ya tentunya ini semua harus dihadapi. Jadi kalau menurut saya partai itu ya tetap harus menyiapkan diri masing-masing bagaimana kita partai ini bisa maju. Ya tentunya saya katakan tadi harus turun ke lapangan, harus disosialisasikan keteladanan daripada pengurus partai, kemudian dia harus ikut serta di dalam masyarakat, kegiatan masyarakat itu apa, tidak hanya pada sukacita saja, tetapi bagaimana mereka pada saat kesusahan segala macam. Dari situ orang akan membuat suatu kepercayaan terhadap partai itu. Iya, ya. Jadi itu Pak. Nah, kan Pak, itu di pemilu sebelumnya itu kan banyak banget masalah ya Pak ya, di pemilu yang 2019 kemarin itu nanti Bapak melihat nanti di pemilu 2024 nanti itu bakal terjadi lagi nggak gitu Pak? Ya setiap kegiatan pemilu ada evaluasi. Dari evaluasi itulah pemerintah tentu mengeluarkan suatu aturan, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian kerusuhan, mungkin adanya saluran isi apabila tidak ini terjadi, misalnya dia harus ke MK, ada badan Bapilu dan sebagainya. Kalau saya lihat ke depan ya kedewasaan kita berpolitik pun ke depan ini akan lebih bagus. Jadi kita tidak pesimis tapi kita harus optimis bahwa masyarakat kita pun akan cerdas, akan melihat di mana seorang itu ataupun partai itu yang ke depan ini mana partai yang bagus dan sebagainya. Jadi masyarakat kita itu tidak hanya melihat partai tapi juga melihat figur orang yang ada di dalam partai itu pun berpengaruh terhadap kegiatan mereka itu. Iya, jadi tinggal bagaimana itu si figur-figur ya bisa meyakinkan ya. Ya meskipun meyakinkan itu sebenarnya itu nggak mudah ya Pak. Betul, tidak mudah. Dia harus betul-betul berjuang untuk kegiatan sebelum ini. Walaupun waktunya mungkin kurang lebih 1,5 tahun lagi. Waktu 1,5 tahun ini waktu yang sangat singkat sebetulnya untuk berjuang untuk bagaimana dia membesarkan partai, bersosialisasi kepada masyarakat, memberikan suatu kepercayaan itu tadi kepada masyarakat. Iya. Nah, kalau saya melihat sih Pak ya, salah satu hal yang membuat masyarakat tidak begitu yakin ya Pak ya, selain mereka tidak yakin janjinya bakal terpenuhi juga gitu, itu salah satu lagi yang membuat mereka tidak yakin itu adanya politik uang itu Pak. Jadi mereka kan masih ada gitu Pak yang bagi-bagi uang gitu. Jadi ada yang berpikir ini mah udah cuma bagi-bagi uang, nanti setelah dicoblos ya udah gitu, janji tidak terpenuhi. Itu politik uang itu masih ada Pak sampai sekarang. Jadi begini, makanya kita mendidik masyarakat, kalau masyarakat mau menerima uang 200.000 pada saat pemilih ya sudah 200.000 ya selesai. Berarti uang saya cukup bayar 200.000 kepada si pemilih, kemudian ya udah sudah itu selesai. Tapi yakinlah kalau tanpa dengan menggunakan uang pun ada masyarakat kita, sehingga betul-betul dari anggaran yang dipakai nanti APBD, APBN untuk membangun suatu negara ini ya betul-betul akan tersalurkan kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau masyarakat sudah mau terima uang, berarti pembangunan kita sudah tidak bisa tercapai. Nah itu yang harus kita hapuskan, itu yang kita harus hapuskan kepada masyarakat. Kalau saya lihat sebagian masyarakat kita masih punya hati nurani, tanpa uang pun dia akan memilih. Kembali lagi melihat bagaimana si petugas partai itu meyakinkan ke masyarakat itu, tidak hanya janji-janji saja. Ketika dia akan jadi, dia betul-betul sebagai untuk melayani masyarakat, apa kebutuhan masyarakat itu, sehingga dia yakin. Tetapi kalau dia tidak melayani masyarakat, dia akan berpikir, oh berapa uang saya sudah keluarkan, berapa yang harus saya kembalikan, itu masalahnya. Nah itu masyarakat itu ya kita harus
tidak mendidik masyarakat untuk demikian itu. Kita harus menghapuskan juga. Walaupun selama ini terjadi itu, kita tidak pungkirin harus ini bayar sekian, kamu harus pilih. Ya kalau udah selesai sudah, berarti saya sudah bayar Anda dong. Itu yang itu yang harus kita hilangkan. Kita memang tidak mudah menghilangkan itu, tetapi saya yakin masih ada hati nurani masyarakat untuk tidak dibeli dengan uang. Tapi dengan keyakinan bahwa dengan dia masuk ke partai itu, ke partai PKP itu, yakin dia bisa untuk lakukan itu. Sehingga pembangunan apa yang diinikan, pembangunan kita akan lebih bagus, negara kita. Gitu loh. Iya, itu sampai sekarang masih banyak loh Pak, Betul. politik uang kayak gitu. Iya itu. Dan hebatnya lagi tuh mereka tuh banyak banget yang nggak ketahuan Pak, banyak banget caranya gitu kan. Iya. Nah Pak, kita udah selesai nih Pak ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak soal Bapak, boleh ya? Boleh. Ya. Nah Pak, apa sih Pak alasan Bapak masuk ke partai PKP Pak? Nah, ini hal yang mendasar sebetulnya. Saya katakan lagi, PKP itu Partai Keadilan dan Persatuan. Setiap manusia mencari keadilan. Di semua lini itu mencari keadilan. Nah, partai keadilan, kenapa dinamakan keadilan persatuan? Itulah ingin mewujudkan suatu keadilan itu. Di mana sih letaknya adil itu ya? Sampai kapanpun adil itu kita tidak terpenuhi, tetapi minimal mendekati apa yang diinginkan itu. Sehingga saya lihat, bagaimana mewujudkan keadilan itu? Selama perjalanan saya dalam kehidupan saya segala macam, mewujudkan keadilan itu memang susah. Ya, dalam kehidupan saya misalnya 35 tahun saya dalam kedinasan saya segala macam, untuk mencapai keadilan kita tidak terwujud. Dalam rumah tangga aja tidak terwujud keadilan itu. Nah, sehingga saya lihat partai ini mungkin itulah hal yang mendasar yang dituntut masyarakat sekarang ini, keadilan itu. Nah, kembali lagi saya katakan persatuan ini kita berbicara bangsa Indonesia ini berapa suku, berapa agama, berapa ras, ya kan? Berapa komponen yang lain yang ada di dalam itulah untuk dipersatukan. Negara Indonesia disebut ini Indonesia karena itu bersatu dari ujung Sabang sampai Merauke. Di mana ada dia? Di PKP itu. Sehingga saya tertariknya begitu. Kalau ditanya hal mendasarnya kenapa itu? Ya itu bagaimana kita wujud keadilan dan itu mempersatukan masyarakat itu. Ya adanya di partai PKP. Ya terus terang aja, walaupun partai-partai besar itu nawarin saya untuk ikut Pak ini, ya iya sudah nanti. Tapi begitu saya lihat PKP ini, saya dipanggil ini begini, oke. Udah saya laksanakan. Iya. Apakah Bapak ada niatan Pak untuk mencalonkan diri di pemilu 2024? Soal niatan, semua orang tuh pasti punya niat. Tinggal kita lihat nanti bagaimana dukungan masyarakat terhadap saya. Ya, dengan kegiatan-kegiatan apa segala macam. Ya tentunya tidak saya punya niat, tetapi kemudian masyarakat tidak mendukung, percuma dong. Namanya kita hidup kan pasti punya tujuan. Udah pasti punya tujuan apa segala macam. Tapi kalau juga nanti ada yang terbaik dan sebagainya, kenapa kita tidak mendorong dari kader kita? Tapi saya selaku ketua ya tentu akan menginginkan. Tetapi kalau memang dari masyarakat menginginkan saya untuk maju, baik ke pileg segala macam, ya kenapa tidak? Gitu loh. Bapak pasti maju ya kalau masyarakat yang membutuhkan Bapak. Iya, kalau memang masyarakat membutuhkan ya toh dari dukungan mereka. Ya percuma saya keluar sana ngomong sini, tapi kalau masyarakat tidak mendukung, saya tidak bisa dong mewujudkan keadilan dan mempersatukan mereka. Ya kan dari masyarakat semua. Gitu loh. Iya. Nah, Pak, sebagai ketua partai sejauh mana sih Pak hitungan Bapak bisa menang di pemilu nantinya Pak? Kalau saya lihat dari ya kembali lagi dari bagaimana para pengurus kemudian para anggota-anggota partai itu untuk berbuat dan bekerja, saya yakin bisa untuk mewujudkan yang masing-masing kabupaten kota itu tiga kursi, kemudian caleg, kemudian DPR RI itu 1 kursi. Tinggal bagaimana kerja keras daripada petugas dan mesin partai yang ada ini. Bisa terwujud, saya yakin bisa. Nah Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk partai PKP dan masyarakat Lampung ini Pak ke depan? Ya memang kalau harapan partai PKP ini ya tentu kita segala sesuatu mencapai itu kendaraan adalah partai PKP. Saya lihat memang selama ini dari perolehan suara partai PKP itu makin tahun kan memang jumlahnya sedikit. Tapi saya berkeyakinan
partai itu ada. Dengan ada itu apapun bentuknya, kalau sudah layar berkembang, kita harus berlayar dan sampai tujuan. Karena dalam artian walaupun gelombang, topan segala macam itu bukan merupakan suatu kendala, tapi itu merupakan satu dorongan motivasi kita untuk mencapai tujuan. Jadi masalah itu kita harus hadapi, kita harus ini. Jangan kita mundur. Kalau kita mundur kita tidak akan berlayar. Tapi partai ini harus maju ke depan, berlayar dan pasti sampai tujuan. Kemudian untuk masyarakat Lampung sendiri, ya saya terus terang saya mengikuti, boleh katakan hidup di Lampung 35 tahun saya. Kebetulan saya di Lampung ini, ya pembangunan di Lampung ini boleh dikatakan sangat tertinggal dengan wilayah-wilayah lain. Terus terang aja, apalagi kita berbicara dengan di Jawa. Apa yang tidak ada di Lampung? Semua ada. Hasil bumi ada, laut ada, bukit ada, sungai banyak, kekeringan enggak, air banyak segala macam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya. DKI ibu kota masih mengharapkan Lampung. Ya. Kalau tidak salah 40% apa 60% Lampung itu ini kan ibu kota. Berarti Lampung ini merupakan sumber daya segala macam. Tetapi kenyataannya Lampung masyarakatnya miskin. Ya, masyarakatnya tertinggal. Dari segi pendidikan, kesehatan, produksi pertanian, semua ada di Lampung. Pusatnya di Lampung. Nah, sehingga dengan demikian saya menginginkan supaya Lampung ini harus lebih maju sebagai mercusuarnya. Indonesia ada di Lampung. Termasuk kemarin saya bilang, kenapa harus ibu kota pindah ke Kalimantan? Kalau kita hitung ke Kalimantan, Jawa itu berapa jam? Lampung 4 jam tembus jalan darat. 30 menit nyampe naik pesawat. Kenapa tidak ibu kota di Lampung? Kalau soal tanah luas di mana banyak di Lampung ini. Ya, tinggal kita bagaimana meyakinkan bahwa ibu kota bisa sebagai di Lampung. Dengan pembangunan itu masyarakat Lampung akan maju, semua akan pesat. Ya, jangan Lampung terkenal hanya kapal. Gimana ada terjadi kriminalitas Jakarta dari mana? Dari Lampung. Tapi bagaimana munculkan, apabila ada event nasional, siapa juara ini? Orang dari Lampung. Ya. Prestasi ini harusnya dari Lampung. Produksi ini harusnya dari Lampung. Gula harusnya dari mana? Dari Lampung. Ya kan semua dari Lampung. Pintu gerbang Sumatera ada di Lampung, ada di Bakahuni. Ya. Ketika satu dermaga saja rusak, bagaimana permasalahan itu muncul? Kan bagaimana pentingnya posisi Lampung yang ada di Indonesia. Itu satu dermaga saja. Bagaimana kalau dermaga itu kita tutup? Ya kan kita tidak terpikir begitu. Jadi betul-betul Lampung ini sangat subur, semua ada. Tinggal bagaimana kita membangun sumber daya manusianya. Kita mengajak masyarakat. Kita membangun Lampung ini bagaimana ya, untuk ke depan itu. Semua ada di Lampung ini. Ya, semua ada di Lampung ini. Kalau Bali kita bandingkan Bali itu sudah habis ini apa bahan-bahan yang akan dia buat untuk segala macam. Tapi Lampung masih berlimpah. Semua masih berlimpah. Apapun ada di Lampung. Nah, tinggal bagaimana membina sumber daya manusianya untuk memajukan Lampung itu. Saya kira itu. Iya, dan Bapak yakin itu kalau memang benar-benar dikelola ini Lampung ini bisa lebih maju lagi, Pak? Lebih maju lagi semuanya. Sekarang kita lihat dengan tol Palembang, Lampung 3 jam, Lampung Jakarta 4 jam, 5 jam tembus, 24 jam. Jumat, Sabtu, Minggu lihat orang datang ke Lampung, berarti orang karena melihat Lampung. Semua ada di Lampung. Semua ada di Lampung. Tinggal masyarakatnya, tinggal sumber daya manusianya bagaimana kita untuk memajukan Lampung. Yaitu harus dicari orang-orang yang ingin satu napas dengan kita untuk membangun Lampung. Iya. Nah Pak, kalau saya boleh tanya sedikit lagi Pak ya soal Bapak gitu. Sebelum Bapak ada di partai ini, Bapak ada di mana sih Pak? Saya ada di dunia. Ada di dunia. Ya, maksudnya jadi karirnya gini, di mana? saya selama gitu. ini kan di kepolisian, dinas kepolisian. Maka saya 35 tahun di polisi. Sebagai pelayan masyarakat, saya lihat segala macam. Memang yang namanya kita melayani masyarakat, berbagai masyarakat segala macam kan masyarakat kita ini berbagai inilah masalah segala macam. Banyak kemauan itu betul. Nah, sehingga dengan demikian kembali lagi hal yang mendasar ke atas tadi, masalah keadilan tadi, memang hal-hal yang adil itu yang di lini manapun tidak terwujud akhirnya. Nah, sehingga
Yang selama ini dari pengalaman saya itu, saya lihat partai PKP ini yang akan mewujudkan itu, sehingga kenapa saya masuk ke dalam sana, gitu loh. Dari perjalanan dinas saya itu tadi saya lihat apapun, banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus dilakukan, ya dari pengalaman-pengalaman itu tadi. Jadi masyarakat tuh banyak ketidakadilan, kemudian di instansi pemerintah juga banyak ketidakadilan. Ya memang wujud keadilan itu susah, tapi dengan tekad yang betul-betul ini, saya mencoba untuk masuk ke PKP ini untuk mewujudkan itu. Iya, wah berarti Bapak memang sebelum di partai ini Bapak memang sudah bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya Pak ya? Jadi kita tahu apa sih yang diinginkan masyarakat itu, masyarakat mencari suatu keadilan. Itu di semua lini, semua kehidupan masyarakat cari adil, apapun bentuknya. Walaupun dia bermasalah, oke, tegakkan masalah, tapi yang adil dong. Nah itu yang dicari masyarakat itu loh. Karena partai ini kan keadilan dan persatuan. Bagaimana kita keadilan itu wujud sehingga kita menyatukan masyarakat untuk bisa mewujudkan itu. Iya, baik Pak Iksan, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Masih ada kegiatan lain ya Pak abis ini ya? Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke. Jangan bosan main ke tribun ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Pak Iksan. Sampai jumpa lagi di Bincang Politik berikutnya. Selamat sore.